Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Susuk 8 Paku, teror mengerikan dari hanya sebuah keinginan. Ayu adalah kembang desa yang kecantikannya telah lama menjadi buah bibir di kampungnya. Di setiap sudut desa, orang membicarakan parasnya yang memikat dan gerak tubuhnya yang lemah gemulai saat menari. Sebagai seorang penari jaipong, Ayu adalah primadona panggung. Setiap kali ia tampil di acara hajatan atau pentas seni, kerumunan penonton selalu membajiri lokasi, terutama para lelaki tentunya. Mereka tak hanya terpesona dengan tariannya, tetapi juga berlomba-lomba untuk menari bersama Ayu meski hanya sebentar. Namun, di balik gemerlap kehidupannya sebagai seorang penari, ada sebuah keheningan di hati Ayu. Usianya kini sudah menginjak 25 tahun, tapi ia belum juga menemukan pendamping hidup. Dalam hatinya, ia percaya bahwa jodoh akan datang di waktu yang tepat. Seperti irama jaipong yang selalu menemukan harmoni dalam langkah tarinya. Pada suatu pagi, Cici, seorang ibu rumah tangga, tengah membuka jendela rumahnya. Udara pagi yang segar masuk perlahan, membawa aroma embun yang menenangkan. Namun, ketenangan itu segera terganggu oleh suara aneh dari luar. Mata Cici segera menangkap sosok Ayu, tetangganya yang sedang berjalan melintas. Ayu tampak seperti sedang bernyanyi, tetapi lagu Pupuh Sunda yang dinyanyikan dengan nada yang menghantui. Bukan hanya iramanya yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga suaranya. Suara itu aneh sekali. Suara itu bukan suara lembut Ayu yang biasa didengar, melainkan suara serak berat seperti milik seorang lelaki pria tua. Cici merasa ada yang tidak biasa, tetapi ia mencoba bersikap siapa saja. Ayu, udah dari mana pagi-pagi gini? Sapanya dengan senyum ramah. Namun, Ayu hanya menjawab singkat tanpa menoleh sedikit pun. Dari sana, Ci, ucapnya dengan nada ketus. Lalu melanjutkan langkahnya tanpa menghiraukan Cici. Cici merasa jengkel dong. Cici menghela napas sambil berbalik berjalan ke arah dapur. Ia bergumam di dalam hatinya. Sombong banget tuh perempuan tua, mentang-mentang terkenal. Tapi baru saja Cici melangkah, sebuah suara keras terdengar dari luar membuatnya tertegun. Memangnya aku gak dengar suara hatimu, Ci? Teriak Ayu dengan nada tajam. Cici berhenti sejenak, jantungnya berdegap kencang. Bagaimana Ayu bisa mendengar apa yang baru saja ia pikirkan? Padahal umpatan itu tak pernah keluar dari mulutnya. Dengan tubuh sedikit gemetar, ia mencoba menenangkan diri. Tapi suara Ayu kembali terdengar, kali ini lebih menusuk. Ngatain aku sombong ya? Kurang ajar banget sih kamu, kata Ayu. Suaranya terdengar lebih menyeramkan. Dengan keheningan yang muncul tiba-tiba, Cici berbalik dan membalas. Iya, emang aku kurang ajar? Terus kamu mau apa? Suaranya sedikit bergetar, tapi matanya mencoba menatap Ayu dengan tajam. Namun, wajah Ayu kini berubah, matanya menyala tajam. Wajahnya dipenuhi amarah yang tak biasa, dan senyum aneh menghiasi bibirnya. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Cici berdiri. Tanpa menunggu lama, Cici menghela napas lalu berkata dengan nada sinis, "Udah, capek aku ngeliatin perawan tua kayak kamu." Ia segera berbalik menuju dapur, mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan rumah. Namun, perasaan aneh itu tak juga hilang. Baru beberapa langkah Cici melangkah ke dapur, suara aneh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara itu seperti bola yang menggelinding di lantai. Perlahan mendekat. Penasaran, Cici menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara itu. Tetapi ketika matanya menangkap apa yang mendekat, tubuhnya seketika membeku. Bukan bola biasa yang ia lihat, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Bola itu memiliki rambut panjang yang acak-acakan berwarna putih kusam, seperti tak pernah dirawat. Perlahan,
Bola itu berhenti di depan Cici. Saat Cici memperhatikan lebih jelas, napasnya tercekat. Itu bukan bola, melainkan sebuah kepala manusia yang mengerikan. Wajah itu begitu menyeramkan, kulitnya bercat kebiruan dengan mata menyala merah tajam. Mulutnya terbuka dipenuhi lendir merah pekat yang perlahan menetes, sementara gigi-gigi tajam terlihat lebih jelas. Aroma anyir dan busuk tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat Cici merasa mual. Sebelum Cici sempat bergerak, kepala itu berbicara dengan suara yang dalam dan serak, seperti berasal dari dalam sumur. "Jangan ganggu majikanku, atau kau akan celaka," ancamnya. Nadanya penuh kebencian dan dendam. Cici tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung merapal ayat kursi dengan terbata-bata, mencoba mengalihkan rasa takut yang melumpuhkannya. Suaranya bergetar, tetapi ia terus membaca, berharap doa itu kembali menjadi tameng dari kengerian di depannya. Tiba-tiba, kepala itu berhenti berbicara, dan dalam sekejap mata, ia menghilang begitu saja seperti disapu angin yang tak terlihat. Namun, rasa dingin yang menusuk dan aroma busuk itu masih terasa kuat di udara. Dengan sisa keberaniannya, Cici berlari menuju suaminya yang sedang membereskan perlengkapan sholat di ruang tengah. Napasnya terengah-engah saat ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kata berantakan, tetapi cukup untuk membuat suaminya mengerti. Sang suami mendengarkan dengan tenang, meski raut wajahnya tampak khawatir. Setelah Cici selesai berbicara, ia hanya menepuk pundak istrinya dan berkata dengan nada serius, "Makanya, hati-hati kalau berbicara, jangan asal ngomong, apalagi tentang orang lain." Cici hanya mengangguk, meski dalam hatinya masih dipenuhi rasa takut. Pikirannya melayang ke sosok kepala mengerikan itu, dan satu pertanyaan terus terngiang, siapa sebenarnya majikan yang dimaksud? Setelah Cici dan suaminya beres-beres di dalam rumah, Cici pun pergi berangkat ke pasar untuk berjualan ke pasar. Seperti biasanya diantar oleh suaminya yang akan berangkat kerja juga. Setelah berjualan di pasar, sore harinya Cici pulang ke rumah. Sore itu suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan ketika azan maghrib berkumandang, Cici segera ke kamar mandi dong untuk berwudu, mempersiapkan diri untuk sholat. Nah, saat Cici keluar dari kamar mandi, langkahnya terhenti di depan pintu kamarnya. Matanya terbeliak lebar melihat 6 sosok perempuan berdiri di ruangannya, seperti penari tradisional. 5 dari mereka memakai selendang hijau yang melambai-lambai, sementara seorang perempuan lainnya mengenakan selendang merah yang menyala seperti api, menari dengan gerakan yang aneh dan terkoordinasi. Namun ada sesuatu yang tak wajar. Gerakan mereka terasa kaku dan terputus-putus, seolah mereka sedang dipaksakan untuk menari, bukan karena kehendak mereka sendiri. Terkejut, segera berusaha menenangkan diri dengan suara gemetar bertanya, "Siapa kalian?" Perempuan yang mengenakan selendang merah itu maju selangkah dan menatap Cici dengan mata yang tergelap tanpa ekspresi. Suaranya berat dan dingin. "Kamu jangan sekali-kali ganggu majikanku," ancamnya dengan nada yang mengerikan. Sebelum Cici menghindar, perempuan itu melompat dengan kecepatan luar biasa dan langsung mencengkram leher Cici dengan tangan yang kuat. Cici terkejut. Napasnya terhenti sejenak, kepalanya berputar akibat kekuatan cekikan itu. Rasa panik mulai memenuhi hatinya, matanya mulai kabur dan tubuhnya terasa lemas. Namun, naluri Cici menguat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia segera membaca ayat kursi dan beberapa surat perlindungan lain yang ia ingat. Namun tegas mengalun dari mulutnya, meskipun semakin tersengal. Seketika, perempuan yang berselendang merah itu menjerit kesakitan. Suaranya melengking tinggi. Tangan cekikatnya yang keras itu perlahan mengendur dan akhirnya melepaskan Cici. Cici yang hampir kehabisan napas dengan leher yang terasa nyeri jatuh terhuyung-huyung ke belakang. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menerobos keluar dari kamar sambil berteriak ketakutan, "Tolong! Tolong!" Namun, ketika ia menoleh, ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Perempuan yang berselendang hijau itu tiba-tiba berubah menjadi asap tipis. Dalam hitungan detik, mereka menghilang begitu saja, meninggalkan Cici yang gemetar ketakutan.
Tak tahu harus berbuat apa lagi. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Cici terus berlari sambil berteriak. Teriakan Cici yang memecah keheningan malam segera memanggil perhatian tetangga-tetangganya. Beberapa warga yang sedang beristirahat langsung berlari menuju rumah Cici, bertanya dengan cemas, "Ada apa, Ci? Kenapa teriak-teriak?" Cici yang masih terengah-engah dengan wajah pusat dan leher memerah akibat cekikan tadi hanya bisa menjawab terbata-bata, Di dalam ada orang aneh, penari-penari datang dan langsung mencekik aku." Suaranya terdengar penuh ketakutan, membuat para warga semakin khawatir. Segera beberapa dari mereka masuk ke dalam rumah, sementara yang lain tetap berjaga di luar, tak berani terlalu mendekat. Dalam rumah yang sunyi dan remang-remang itu, suasana semakin mencekam. Di depan pintu kamar, mereka melihat sosok perempuan yang mengenakan pakaian penari dengan selendang merah tergeletak lemah, seperti tak bernyawa. Wajahnya terkulai lemah, seolah seluruh tenaganya telah habis terkuras. Salah seorang warga, yaitu ada juga nih seorang dukun tua bernama Pak Tarja, yang dikenal sebagai orang yang bisa mengatasi masalah gaib di desa itu, segera mendekati sosok penari yang terbaring. Tanpa berkata sepatah kata berubah, garis-garis halus di wajahnya memudar, dan dalam sekejap wajah itu menjadi wajah yang sangat dikenal oleh semua warga yang ada di sana. "Ayu?" Seorang warga yang mengenali wajah itu berbisik dengan terbata-bata. Semua mata kini tertuju pada wajah yang sekarang tampak terbaring lemah di depan mereka. Sosok yang selama ini dikenal sebagai seorang penari yang sangat terkenal di desa itu. Ayu kini tergeletak tanpa daya, tapi sesuatu terasa sangat salah. Wajahnya tampak pucat dan matanya tertutup rapat, seakan tak ada kehidupan yang tersisa di sana. Pak Tarja yang mengetahui betul segala hal yang berhubungan dengan ilmu gaib terlihat sangat terkejut. Ia tahu jika Ayu yang mereka kenal kini berada dalam kondisi seperti ini, maka ada sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya sedang terjadi. Suasana semakin mencekam. Warga yang hadir hanya bisa terdiam, merasakan hawa dingin yang mulai merayap ke dalam tubuh mereka. Ya, dengan wajah yang penuh dengan ketenangan, meski dalam situasi yang penuh ketegangan itu, mengangkat tangannya untuk menenangkan warga yang mulai panik. "Tenang semua, nanti saya jelaskan. Sekarang kita bawa Ayu ke lapangan. Ayu sedang dalam bahaya," ujar Pak Tarja dengan suara yang tegas namun tetap penuh ketenangan. Beberapa warga yang masih kebingungan mulai sering bertanya-tanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Tarja?" Suara tanya itu membuat ketegangan semakin terasa di udara. Mendengar bisikan mereka, kembali berbicara dengan tenang, namun kali ini ada ketegasan yang lebih dalam suaranya. "Tenang, jangan banyak tanya dulu, nanti saya jelaskan semuanya. Sekarang yang penting kita bawa Ayu ke lapangan, dan jangan lupa kalian yang punya garam kasar segera ambil. Nanti sepanjang jalan taburkan garam itu sambil membaca ayat kursi," katanya, sambil menatap serius pada warga di sekelilingnya. Suasana semakin mencekam, dan meskipun warga masih terasa bingung dan takut, mereka tahu betul bahwa Pak Tarja adalah satu-satunya harapan mereka. Tanpa banyak bicara lagi, warga pun segera bergerak mengikuti instruksi Pak Tarja. Beberapa di antaranya bergegas menuju rumah mereka untuk mengambil garam kasar. Sementara yang lain mulai mempersiapkan diri untuk membawa Ayu keluar. Pak Tarja melanjutkan dengan suara pelan namun tegas, "Garam yang kalian taburkan sepanjang jalan ini harus dibacakan ayat kursi. Ini adalah penangkal dari semua gangguan yang akan kita hadapi di perjalanan nanti. Percayalah padaku, gangguan yang akan datang akan sangat berat, dan hanya dengan cara ini kita bisa melindungi Ayu dan warga semuanya." Warga yang mendengarnya langsung mengangguk dan mulai menjalankan perintah Pak Tarja. Meskipun rasa takut mencekam, mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya dan mereka harus melakukan apapun untuk membantu Ayu yang kini terbaring tak berdaya. Mereka ambil dan ayat kursi yang dibaca pelan-pelan, mereka pun mulai melangkah keluar rumah yang tak jauh dari sana, berharap semoga segala yang akan terjadi selama perjalanan ini akan dapat dilalui dengan selamat. Namun, meskipun mereka bergerak cepat, rasa cemas dan ketakutan tetap menggelayuti di langkah mereka. Karena meskipun mereka sudah melakukan apa yang disarankan oleh Pak Tarja, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Beberapa pria menggotong tubuh Ayu yang lemah, sementara ibu-ibu dengan cepat menaburkan garam kasar di sepanjang perjalanan. Sambil mulut mereka tak henti-hentinya membacakan ayat kursi. Langkah mereka terasa berat, namun mereka terus melangkah dengan penuh harap mengikuti arahan Pak Tarja. Udara yang dingin malam itu semakin menambah ketegangan yang membelit hati mereka. Baru saja mereka keluar dari halaman rumah Cici, suasana mulai berubah. Warga yang berjalan di depan mulai terhenti. Beberapa menjerit ketakutan. Di sepanjang jalan yang gelap, penampakan-penampakan mengerikan mulai bermunculan satu persatu. Di sudut mata mereka, pocong dengan wajah sudah memucuk muncul tiba-tiba. Tubuhnya terhuyung-huyung, bau busuk menyengat. Tak jauh dari situ, sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai melayang dengan mulut terbuka lebar, siap menerkam dengan suara tawa yang melengking. Hampir tidak bisa bernapas saking ketakutannya. Bahkan tak jauh dari situ muncul genderuwo dengan ukuran besar. Tubuhnya tinggi menjulang dengan bulu lebat yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tangannya yang besar menggenggam udara dengan suara yang gemeretak, dan matanya yang menyala merah menyala seakan menatap setiap orang yang lewat. Tak jauh dari sana, sundel bolong, sosok wanita berpakaian robek dengan lubang besar di perutnya, melayang dengan langkah yang memutar, mengeluarkan suara tawa yang menakutkan. Di sisi lain, dilihat sosok tuyul kecil yang melompat-lompat, matanya yang besar menatap tajam, seolah mengejek para warga yang ketakutan. Namun, yang lebih mengerikan lagi, makhluk-makhluk itu tidak hanya diam menonton di pinggir jalan. Begitu warga melewati mereka, makhluk-makhluk itu mulai bergerak mengikuti langkah mereka dengan ekspresi yang marah yang tampak jelas di wajah mereka yang menyeramkan. Mata mereka menyala penuh kebencian, mulut mereka menyeringai, siap untuk menunjukkan amarah mereka kapan saja. Sosok-sosok yang sebelumnya tampak diam, kini bergerak dengan langkah yang tak wajar. Ada yang terbang, melompat, dan berjalan dengan gerakan yang tidak manusiawi, mengikuti dengan cepat dengan marah. Ketegangan pun meningkat dan warga yang berada di belakang mulai berlari lebih cepat sambil terus membacakan ayat kursi. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada beban yang sangat berat yang membebani tubuh mereka. Makhluk-makhluk itu kini semakin mendekat, tampak semakin tidak sabar, seolah menunggu momen untuk menyerang mereka, sehingga beberapa warga yang berada di belakang mulai merasa udara mereka semakin berat, sesak, dan panas. Pak Tarja yang berjalan di depan tetap tenang, namun wajahnya tampak serius. Ia tahu bahwa mereka hampir sampai di lapangan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan masih menanti mereka. Setibanya di lapangan desa yang luas dan sunyi, taruh Ayu di tengah lapangan, dan kalian jaga jarak, jangan ada yang mendekat, berkelilinglah. Warga yang ketakutan namun patuh, mereka menyesuaikan diri, membentuk lingkaran besar mengelilingi tubuh Ayu yang terbaring lemah di lapangan. Angin malam yang dingin berdesir menyelimuti suasana yang tegang. Cici yang masih terkejut dan gemetar berdiri di antara para warga menatap penuh kecemasan. Pak Tarja yang tampak tenang meski situasi makin mencekam mulai mengeluarkan dupa dan menyalakannya, mengeluarkan asap harum yang perlahan mengisi udara. Mulai membaca mantra dengan suara rendah dan tegas. Namun, suara Pak Tarja yang bergema di malam yang sunyi itu seolah membuat atmosfer semakin berat. Seakan alam pun menunggu apa yang akan terjadi. Warga yang berdiri di sekitar meski takut tetap berusaha untuk tetap menjaga jarak, tidak berani bergerak. Di saat Pak Tarja mulai membacakan mantra-mantra dengan penuh konsentrasi, tiba-tiba tubuh Ayu yang terbaring itu mulai bergerak gemulai, seolah tak lagi tidur. Gerakan tubuhnya seperti seorang penari yang terhipnotis, memutar tubuhnya dengan anggun meskipun matanya masih tertutup rapat. Warga yang menyaksikan itu terperangah, sementara Cici yang hampir tak bisa bernapas karena ketakutan merasakan bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba tubuh Ayu berduduk tegak di depan Pak Tarja, matanya terbuka lebar. Tapi yang terlihat bukanlah mata manusia biasa. Mata Ayu sudah berubah putih seluruhnya, seperti terbalik tanpa iris, tanpa pupil, sebuah pemandangan kosong yang mengerikan. Pak Tarja tetap tenang, meski wajahnya menunjukkan ketegasan. Dengan perlahan, ia menempelkan tangannya di dahi Ayu, mencoba merasakan
keberadaan entitas yang telah menguasai tubuh Ayu. Tanpa terlihat takut, Pak Tarja bertanya dengan suara yang dingin dan mantap. "Siapa ini?" Suara yang keluar dari mulut bukan lagi suara Ayu yang dikenal, melainkan suara serak yang dalam dan mengerikan, seolah berasal di tempat yang jauh, penuh dengan kebencian dan ancaman. "Aku Nyai Sukma," suara itu bergetar. "Tubuh anak ini sudah aku miliki. Jangan coba-coba kamu mengganggunya. Kalau tak ingin mati, jangan ikut campur." Suaranya yang serak dan berat itu terasa seperti ada sesuatu yang mengerikan mengalir dalam setiap kata yang diucapkan, menambah ketegangan yang semakin merasuk. Namun, suara Nyai Sukma yang hanya tertawa dingin membuat suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan malam itu, segala hal tampak tak terkendali. Pak Tarja tahu bahwa ini baru permulaan dari pertempuran yang lebih besar. Pertarungan yang bukan hanya melibatkan tubuh Ayu, tetapi juga jiwa dan takdir mereka semua. Suasana semakin mencekam ketika suara tawa yang melengking itu tiba-tiba menggema keras, seolah berasal dari kedalaman neraka. Suara tawa itu begitu menggerikan, membuat semua warga yang berkumpul di sekitar Ayu ketakutan. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka merasa seperti dunia mereka terbalik. Dia bergumam, pelan namun pasti, membaca ayat kursi dengan kompak. Suara mereka yang bersatu itu seperti perisai yang memantulkan kekuatan gelap yang berusaha menguasai malam itu. Tertawa yang awalnya keras itu perlahan melada, seolah terhalang oleh kekuatan doa mereka. Seketika, sosok yang merasuki tubuh Ayu berhenti tertawa dan menatap tajam ke arah Pak Tarja, penuh dengan kebencian yang mendalam, seolah mengintai mangsanya. Tanpa peringatan, sosok itu melompat dengan kecepatan yang tak terduga. Tubuh Ayu yang semula terduduk kini menjadi boneka yang dikendalikan sepenuhnya. Sosok itu mencekik leher Pak Tarja dengan tangan Ayu yang begitu kuat hingga Pak Tarja tak bisa bernapas. "Jangan ikut campur atau kamu mati, Tarja." Suara Nyai Sukma itu bergema dengan ancaman yang penuh kebencian, menyusut ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Pak Tarja yang tercekik, meskipun tubuhnya terhimpit dalam cengkraman yang luar biasa, tetap berusaha tenang. Dengan suara berat dan tegas, ia memulai baca ancaman. Yang sudah kehabisan napas berhasil melepaskan tangan Ayu yang mencekiknya. Begitu lepas, dengan suara yang tegas dan penuh keberanian, Pak Tarja berkata, "Balik ke awal, lepaskan semua yang sudah ditanam." Suaranya menggema di udara malam yang dingin, menantang kekuatan gelap yang ada di depan matanya. Namun, sosok yang merasuki tubuh Ayu tidak langsung bergerak. Matanya yang putih itu terus melotot tajam, penuh amarah, seolah menantang balik Pak Tarja. Suasana semakin tegang, dengan hati setiap orang berdebar kencang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak gentar, Pak Tarja mengulang kata-katanya dengan suara yang lebih keras, lebih penuh kekuatan. "Balik ke awal, lepaskan semua yang sudah ditanam." 3 kali Pak Tarja mengucapkannya, semakin tegas, semakin berwibawa. Tiba-tiba tubuh Ayu bergetar hebat, dan dengan teriakan yang mengerikan, sosok itu melontarkan suara yang menggelegar, seolah suara seluruh alam semesta berguncang. Suara teriakannya mengerikan seperti suara keluar dari kedalaman bumi, memecah malam dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Teriakan itu mengandung kemarahan yang luar biasa, seolah kekuatan yang menempati tubuh Ayu mulai berontak, merasa terancam dan tak akan menyerah begitu saja. Namun, Tarja dan warga yang hadir tetap berdoa, membaca ayat-ayat kursi dan ayat-ayat lainnya, berharap bisa mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam mereka semua. Pak Tarja dengan wajah penuh konsentrasi langsung memegang kedua tangan Ayu, menggenggamnya erat seolah hendak menarik sesuatu yang tak kasat mata. Dengan perlahan, ia mulai memijit-mijit setiap jari tangan Ayu, seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Tiba-tiba, dari dalam jari-jari Ayu terjadi sebuah keanehan yang terjadi. Perlahan-lahan, dari celah-celah jari Ayu keluar sebuah benda kecil berkilau. Satu persatu, paku-paku kecil berwarna emas. Paku-paku itu muncul begitu jelas, memantulkan cahaya seperti logam yang menyala dalam kegelapan malam. Sebuah benda kecil berkilau, satu persatu
mengeluarkan suara berderit halus saat keluar dari jari-jari Ayu. Setiap paku yang keluar diikuti oleh gemuruh tenaga yang gelap yang semakin kuat. Tiba-tiba tubuh Ayu terangkat sedikit dan dari dalam dirinya Nyai Sukma yang mengerikan mulai muncul. Ia merasuki tubuh Ayu sepenuhnya. Dengan suara yang lebih keras, lebih menakutkan dari sebelumnya, Nyai Sukma berteriak memekakan telinga dengan suara yang begitu seram, sampai membuat Cici dan warga yang berada di sekitar menggigil ketakutan. "Awas kamu, Tarja, berani sekali kamu padaku. Walaupun aku sudah keluar dari tubuh anak ini, aku akan selalu ada di desa ini. Ingat itu, Tarja." Suara Nyai Sukma itu menggema di seluruh lapangan, memantul seperti suara yang datang dari kedalaman bumi, seperti petir yang menyambar seolah mengancam semua orang di sana. Suara itu bukan hanya terdengar dari mulut Ayu, tetapi juga menggema, seolah berasal dari segala arah, membuat jantung setiap orang berdegup kencang. Kehadiran sosok ini benar-benar membuat dunia sekitar terasa sesak dan mencekam. Saat ancaman itu berhenti, suara itu tiba-tiba menghilang, tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Seiring dengan hilangnya suara Nyai Sukma, semua penampakan-penampakan yang mengerikan sebelumnya yang mengelilingi warga juga menghilang begitu saja, meninggalkan hanya kegelapan yang tebal dan udara yang terasa berat. Warga yang tadinya ketakutan kini mulai merasa lebih sedikit, meskipun tubuh Ayu yang masih terbaring lemas dan pingsan di lapangan tetap meninggalkan rasa cemas yang mendalam. Hati-hati mulai membaringkan tubuh Ayu yang tak sadarkan diri di atas rumput hijau lapangan agar ia bisa lebih tenang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pak Tarja mulai memunguti paku-paku emas yang masih tertinggal di rumput hijau di sekitar tubuh Ayu. Paku-paku itu terlihat sangat aneh, seolah berasal dari dunia lain, dengan kilauan emas yang sangat mencolok di tengah malam yang gelap. Ada 8 paku semuanya, dan setiap paku yang dipungut Pak Tarja menambah kesan aneh yang mencekam pada situasi yang sudah sangat tegang ini. Pak Tarja berhati-hati saat memungut paku-paku itu, seolah tahu betul bahwa setiap benda ini menyimpan kekuatan yang sangat besar dan mungkin bisa mengubah takdir seluruh desa jika tidak ditangani dengan hati-hati. Saat semua paku itu terkumpul di tangannya, suasana lapangan itu masih terasa tegang, dan meskipun ancaman dari Nyai Sukma telah menghilang, banyak yang masih merasa bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Pak Tarja berdiri di tengah lapangan, memandang Cici dan warga yang masih berkerumun dengan wajah penuh ketakutan dan merasa penasaran, dan udara terasa tebal dengan ketegangan. Cici dengan gemetar mendekat dan bertanya dengan hati-hati, "Ada apa ini, Pak?" Suaranya hampir teredam oleh kesunyian yang masih menyelimuti. Pak Tarja menarik napas panjang, menatap warga satu persatu dengan tatapan serius. Kata Pak Tarja dengan suara rendah dan tegas, "Ayu telah mengikat nasibnya dengan 8 paku yang dijadikan susuk yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setiap paku ini tidak hanya berfungsi untuk mempercantik dan meningkatkan kekuatan, tapi juga membuat penunggu yang sangat mengerikan. Setiap biji paku ini mengundang makhluk jahat. Ada satu yang dikenal sebagai hantu kepala yang selalu mengintai di malam hari. Ada 5 penari roh yang terus menari dalam bayang-bayang, dan 1 harimau putih, makhluk buas yang tak pernah tidur, dan yang terakhir, sosok yang paling berbahaya, yaitu Nyai Sukma yang tadi merasuki tubuh Ayu." Warga yang mendengarkan mulai saling berpandangan. Mata mereka terbuka lebar, menyadari betapa kelamnya nasib yang menimpa Ayu. Seorang tetangganya tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Tarja melanjutkan dengan suara beratnya penuh penyesalan, "Sayalah yang telah memasuki susuk ini ke tubuh Ayu sesuai dengan permintaannya. Dia ingin kecantikan dan kejayaan yang tak terbatas, namun akibatnya sangat fatal. Semua makhluk ini sekarang mengancam nyawanya. Jika ada yang mencegahnya, tubuh Ayu bisa saja lepas kendali dan dihancurkan." Dengan perasaan campur aduk, Pak Tarja menatap ke arah Ayu yang masih terbaring lemah, seakan terjebak di antara dunia yang gelap dan yang terang. "Sekarang saya mohon bantuan kalian semua," lanjutnya dengan tegas.
Tolong jaga Ayu bergantian di rumahnya. Keadaannya masih sangat rapuh. Jangan sampai ada yang mendekati atau melakukan hal-hal yang bisa memperburuk kondisinya. Katanya, warga yang tadinya ragu mulai merasakan urgensi untuk bertindak. Mereka yang hadir di sana meskipun masih gemetar, mulai saling memberi semangat dan bersepakat untuk menjaga Ayu untuk dengan bergiliran. Meskipun takut, mereka sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Ayu. Perlahan, mereka mulai membuat rencana, berjanji untuk menjaga agar tidak ada yang mendekat terlalu dekat dengan tubuh Ayu. Itu diambil dengan cepat, seolah kesadaran akan bahaya yang mengintai lebih besar dari rasa takut yang menyelimuti mereka. Dengan keteguhan hati, warga meninggalkan lapangan, kembali ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap untuk menjaga Ayu. Sementara Pak Tarja berdiri di sana memegang paku emas yang masih ada di tangannya. Wajahnya serius dan penuh beban. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun ancaman dari Nyai Sukma telah hilang untuk sementara, bahaya yang sesungguhnya masih jauh dari selesai. Warga pun mulai bergiliran menjaga Ayu di rumahnya. Namun, malam itu, saat giliran Cici dan suaminya berjaga di rumah Ayu, suasana desa terasa sunyi dan dingin. Hanya terdengar suara gemerisik angin yang menyapu daun-daun yang berguguran. Namun, saat tengah malam, ketenangan itu tiba-tiba terpecah. Cici terbangun, tubuhnya tegang, telinganya menangkap suara teriakan yang sangat keras dan penuh ketakutan. Ampun, ampun, jangan siksa saya, Nyai, jangan siksa saya. Saya yang gegabah, saya yang salah, Nyai. Suara itu menggetarkan jiwa, membawa rasa ngeri yang mendalam. Cici dan suaminya langsung melompat dari tempat tidur dan bergegas menuju kamar tempat Ayu terbaring. Saat mereka mendekat, Cici merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Ayu yang sebelumnya hanya terbaring lemah, kini terlihat lebih aneh. Tubuhnya terguncang tak berkendali, seperti sedang sekarat. Cici mencoba memeriksa tubuh Ayu dengan cepat. Namun, saat dia menatap wajah Ayu, jantungnya terasa berhenti berdetak. Mata Ayu terbuka lebar, tapi tanpa tanda kehidupan. Napasnya berhenti. Ayu sudah tidak bernyawa lagi. Akang, Akang, cepat, Ayu sudah. Cici berteriak dengan panik. Terpaku, terperangah melihat kenyataan yang mengerikan. Keluar untuk memberikan kabar kepada warga. Suara-suara di luar pun mulai terdengar. Warga pun berdatangan setelah mendapat kabar duka itu, cemas dan bingung. Mereka kemudian menghubungi Pak Tarja dan setelah berdiskusi singkat, keputusan berat pun diambil. Malam itu, warga sepakat untuk menguburkan Ayu jauh dari pemakaman umum. Lokasi itu harus dijaga demi menghindari ancaman yang mungkin masih datang. Semua orang merasa ada yang tak beres. Ada rasa takut yang menjalar di dalam hati mereka. Pekerjaan pemakaman pun dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Namun, rasa takut tetap mencekam. Warga tahu bahwa dengan perginya Ayu bukan berarti masalah selesai. Mereka merasa bahwa roh Nyai Sukma yang sebelumnya menguasai tubuh Ayu masih mengintai desa mereka. Setelah pemakaman selesai, suasana desa terasa semakin mencekam. Tak ada satupun warga yang berani keluar malam hari. Takut ada yang terjadi pada mereka. Desas-desus tentang Nyai Sukma mulai tersebar luas, menjelma menjadi legenda yang menakutkan. Cerita itu menjadi pengingat bagi generasi yang akan datang, sebuah peringatan tentang bahaya yang tersembunyi dalam hasrat yang tak terkendali dan kekuatan gelap yang bisa merusak segalanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Susuk 8 Paku, teror mengerikan dari hanya sebuah keinginan, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.